Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, saya pernah menyampaikan video tentang salah satu materi dalam pengantar ilmu politik, yaitu tentang trias politika. Ya, dan itu sudah cukup lama. Di video itu saya baru menjelaskan separuh dari materi tentang trias politika itu. Nah, ini dia ya. Nah, bagi yang belum nonton silahkan bisa dibuka penjelasan saya bagian pertama. Dan untuk kali ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua atau yang terakhir dari materi tersebut, yaitu trias politika. Nah, silakan simak videonya berikut ini. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang parlementer dan presidensil ya. Apakah perbedaan antara kedua sistem pemerintahan tersebut ya? Baik, kita mulai dari parlementer, bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan itu terletak di kantor Perdana Menteri ya, di jabatan Perdana Menteri. Artinya yang paling berurusan dengan pemerintahan sehari-hari itu adalah Perdana Menteri. Ya, dan Perdana Menteri itu adalah merupakan pemimpin dari partai pemenang pemilu atau yang meraih mayoritas di legislatif. Jadi biasanya Perdana Menteri itu ya dipilih dari partai yang memenangi pemilu ya. Memang ada kasus juga yang misalnya Perdana Menteri yang tidak dari partai pemenang pemilu, tapi itu biasanya terjadi dalam sebuah koalisi, dan itu tentu berdasarkan kesepakatan partai-partai yang ada di koalisi. Tapi sekali lagi pada umumnya yang menjadi Perdana Menteri itu adalah dari partai pemenang pemilu. Nah, Perdana Menteri inilah yang merupakan kepala pemerintahan. Nah, nanti Perdana Menteri akan membentuk kabinet ya yang terdiri dari para menteri yang biasanya ya berasal dari partai-partai yang memenangi pemilu tersebut gitu ya. Jadi kalau di di presidensil itu ada presiden, maka dalam parlementer yang mengurusi urusan keseharian pemerintahan adalah Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan kepala negaranya itu ada yang lain. Nah, biasanya namanya ya tergantung dari misalnya bentuk negaranya ya. Kalau di kerajaan berarti kepala negaranya adalah raja. Atau kalau perempuan ratu ya seperti di Inggris. Nah, tapi kalau di Malaysia kepala negaranya adalah sultan. Nah, jadi untuk nama kepala negara itu bergantung dari negaranya ya. Kalau di Jepang kan kaisar ya. Nah, tapi kalau Perdana Menteri itu sama di setiap sistem parlementer, yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, sementara dalam sistem presidensil ya, kekuasaan yang sesungguhnya itu terletak pada presiden, karena presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, yang presidensil ini contohnya ya Amerika Serikat, kemudian juga Indonesia ya. Di dalam sistem presidensil tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada pada satu orang, yaitu presiden. Gitu ya. Itu yang membedakan. Oke, sekarang kita berbicara tentang legislatif. Dari sisi sejarahnya ya. Nah, di masa lalu ya, yang namanya raja itu adalah penguasa tunggal. Di raja itu ya eksekutif, juga legislatif, juga yang mengadili, judge, hakim, karena dalam di raja itu semua kekuasaan ya ada terletak di situ ya. Nah, maka
raja adalah segala-galanya, terutama kalau kita bicara di monarki absolut ya, seperti Inggris di masa lalu. Nah, bahwa raja itu ya adalah penguasa yang tunggal. Ya. Maka ada istilah raja itu tidak pernah salah. The king can do no wrong ya. Raja tidak pernah salah. Bahkan raja itu yang mengatasi hukum. Raja di atas hukum. Jadi luar biasa kekuasaan raja itu. Nah, tapi seiring dengan perjalanan waktu gitu ya, dari waktu ke waktu, mulailah institusi legislatif itu lahir. Memang tidak secara langsung terbentuk institusi legislatif. Nah, tapi di Inggris misalnya ya, itu kerajaan Inggris itu membentuk The Great Council ini, yang isinya adalah para knight, para kesatria, burgess ya, para bangsawan, juga anggota dari klergi ya, kependetaan, para pendeta. Nah, kelompok ini atau mereka yang tergabung dalam Great Council ini pada awalnya mereka mendapatkan tugas untuk memberikan nasihat kepada raja. Nah, ini sebetulnya nanti cikal bakal dari legislatif atau parlemen. Nah, itu ya. Dan tentu saja bukan hanya di Inggris ya, di Prancis juga sama. Kaisar membentuk institusi Estates General yang terdiri dari kaum nobel ya, orang-orang bangsawan ya, klerik, para pendeta gitu ya, atau ulama lah, dan commoners, dan dari orang-orang biasa. Nah, di situ mereka sama juga ditugaskan untuk memberikan nasihat kepada raja. Maka baik di Inggris maupun Prancis, dengan perjalanan waktu gitu ya, mulailah raja mendengar masukan dari Great Council ini gitu ya. Misalnya tentang pajak dan seterusnya. Dan ini nanti di masa depan akan menjadi lembaga yang kemudian kita kenal sebagai legislatif. Jadi kalau kita bicara secara ringkas sejarahnya ya kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian tentang legislatif sendiri, organisasi dari legislatif itu kita kenal ada dua jenis ya. Ada unicameral, kemudian ada bicameral. Unicameral artinya adalah bahwa dalam legislatif itu hanya ada satu kamar, hanya ada satu dewan. Contohnya di Norwegia, Bangladesh, New Zealand, Finlandia, Denmark, dan Indonesia sebelum reformasi. Di Indonesia sebelum reformasi kan MPR garis miring DPR. Ya, karena lembaganya cuma satu ya, tidak ada dewan lain, tidak ada member, tidak ada kamar yang lain. Tapi kalau bicameral ya, maka lembaganya itu terdiri dari dua kamar, two houses gitu ya. Ya, contohnya ya Malaysia, Indonesia setelah reformasi, Amerika. Nah, Indonesia misalnya setelah memasuki masa reformasi gitu kan, maka MPR itu terdiri dari dua ya. Pertama DPR yang merupakan representasi dari wakil-wakil rakyat atau dari partai politik gitu ya. Dan kedua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang merupakan utusan atau wakil dari daerah-daerah provinsi ya di Indonesia. Jadi ada dua kamar, meskipun secara hukum masih belum seirama, tapi ya ini sudah bikameral ya. Nah, kalau di Amerika misalnya lembaga namanya kan Kongres ya, legislatif ya, secara besarnya adalah Kongres. Nah, Kongres itu terdiri dari dua kamar, yaitu House of Representative yang merupakan representasi dari partai politik, kemudian yang kedua Senat, di mana anggotanya adalah senator yang merupakan representasi atau wakil dari state, negara-negara bagian di Amerika. Nah, itu adalah unicameral dan bicameral ya. Kemudian untuk Indonesia misalnya kalau kita bicara legislatif ya, legislatif itu kekuasaannya ya berkaitan dengan merancang dan menyusun undang-undang. Dan ini tentu berkaitan dengan tugas utama legislatif. Kita tahu tugasnya ada 3 ya. Yang 3 itu yang paling pertama adalah legislasi. Makanya kenapa disebut legislatif ya, karena legislasi itu membuat undang-undang gitu ya. Itu tugas yang paling utama dari Dewan Perwakilan Rakyat, legislatif ya. Yang kedua ada penganggaran, budgeting. Ya, APBN itu oleh pemerintah diajukan kepada DPR, legislatif
Kalau sudah setuju atau oke dengan anggaran yang diajukan, maka berjalan ya. Dan yang ketiga, ini fungsi utama juga yang sangat penting, tugas daripada legislatif adalah pengawasan. Jadi setelah legislatif membuat undang-undang, lalu pemerintah atau eksekutif melaksanakan undang-undang itu, maka DPR atau legislatif mengawasi apakah pelaksanaan undang-undang itu sudah maksimal atau belum. Gitu ya. Nah, di samping tugas ada juga hak-hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Secara singkatnya begini, interpelasi itu hak bertanya. Jadi kalau misalnya ada kebijakan atau langkah pemerintah yang menurut DPR masih belum jelas ya, ingin ada klarifikasi penjelasan, maka DPR berhak memanggil pemerintah, dalam ini menteri terkait, ke DPR, lalu di situ mereka akan bertanya. Sedangkan hak angket ini berkaitan dengan mungkin ada dugaan, ya dugaan misalnya ada kesalahan, ada langkah-langkah yang keliru dalam kebijakan pemerintah, maka DPR punya hak angket menyelidiki, hak penyelidikan gitu ya. Dan yang terakhir menyatakan pendapat. Nah, ini menyatakan pendapat itu artinya kalau misalnya berdasarkan hak angket kemudian ditemukan dugaan itu ke arah yang lebih kuat bahwa ada kekeliruan di pemerintah, maka DPR bisa menyatakan pendapatnya. Misalnya sudah tidak lagi mendukung dan seterusnya gitu ya. Makanya hak menyatakan pendapat ini sangat ditakuti oleh pemerintah ya. Kemudian yang terakhir adalah yudikatif. Nah, ini kalau dulu sebelum reformasi sebetulnya kita hanya mengenal Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri ya, yang berkaitan dengan kekuasaan pengadilan. Di level yang paling tinggi Mahkamah Agung, di bawahnya tinggi, di bawahnya lagi negeri. Jadi kalau ada kasus biasanya pengadilan negeri ya. Kalau misalnya seseorang yang diberikan vonis pengadilan negeri ingin banding, maka dia banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi masih divonis juga dan dia masih merasa nggak puas, dia biasa naik ke Mahkamah Agung minta kasasi gitu ya. Oke. Nah, setelah reformasi ada dua lembaga yang juga penting, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan sengketa pemilu ya, dan judicial review terhadap undang-undang. Yang paling banyak adalah tentang sengketa pemilu. Jadi kalau ada misalnya dalam satu pilkada atau bahkan pemilu ada calon yang misalnya tidak puas dengan penghitungan dan ada dugaan pelanggaran, dia bisa mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah, sementara Komisi Yudisial itu tugasnya adalah mencalonkan hakim agung. Jadi hakim-hakim agung yang ada di MA itu dicalonkan oleh Komisi Yudisial. Itu. Tapi selain itu Komisi Yudisial juga bisa mengawasi para hakim. Jadi hakim-hakim yang ada di pengadilan itu bisa diawasi oleh Komisi Yudisial. Nah, ini bagian tentang yudikatif ya. Jadi materi kita tentang trias politika itu saya kira sudah cukup sampai di sini ya. Sisanya silahkan tinggal dibaca oleh teman-teman mahasiswa ya. Demikian, sampai ketemu lagi di materi berikutnya.